Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Reni di materi Akidah Akhlak bab 2, yaitu Tauhidullah. Esensi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tauhid, yaitu mengesakannya baik dalam zat, asma wa sifat maupun af'al atau perbuatannya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah inti akidah Islam. Di dalam konsep tauhid, secara sederhana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibagi dalam 3 tingkatan atau tahap, yaitu rububiyah atau mengimani Allah sebagai satu-satunya Rabb. Yang kedua, mulkiyah, yaitu mengimani Allah sebagai satu-satunya Malik. Dan yang ketiga adalah uluhiyah atau ilahiyah, atau yaitu mengimani Allah sebagai satu-satunya ilah. Nah, baiklah, untuk penjelasan dari apa yang tadi saya sampaikan secara garis besar, yaitu tauhid rububiyah secara etimologi kata Rabb sebenarnya mempunyai banyak arti, antara lain menumbuhkan, mengembangkan, mendidik, memelihara, memperbaiki, menanggung, mengumpulkan, mempersiapkan, memimpin, mengepalai, menyelesaikan suatu perkara, memiliki, dan lain-lain. Namun untuk lebih sederhana, dalam hubungannya dengan rububiyatullah atau tauhid rububiyah, kita mengambil beberapa arti, yaitu mencipta, memberi rezeki, memelihara, mengelola, dan memiliki. Begitu juga ayat qul a'udzu birabbin nas bisa dipahami, katakanlah hai Muhammad, aku berlindung dengan yang mencipta, memberi rezeki, memelihara, mengelola kehidupan, dan memiliki manusia. Jadi pengertian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang mencipta, memberi rezeki, memelihara, mengelola, dan memiliki banyak kita pahami dari kitab suci Al-Quran, antara lain dalam ayat-ayat berikut, seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 221, surat Al-Baqarah ayat 22, surat Fatir ayat 3, surat Fatir ayat 11 sampai 13, surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 85. Kemudian anak-anak yang saya sayangi, ke nomor 2 atau mulkiyah, tauhid mulkiyah yang berarti raja. Bila kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya raja yang menguasai alam semesta, bumi dan seluruh isinya, maka kita harus mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemimpin, wali, penguasa yang menentukan atau hakim, dan yang menjadi tujuan, gayah. Kita banyak menemukan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik dan raja langit dan bumi dan seluruh seisi-isinya. Antara lain ditegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 107, Al-Maidah 120, Al-Baqarah ayat 257, Al-Maidah ayat 55, surat An-Nisa ayat 59, surah Al-An'am ayat 52, dan surah Al-Maidah ayat 44 sampai 47. Yang ketiga yaitu tauhid ilahiyah. Kata ilaha berakar pada kata Allah, alif lam ha, yang mempunyai arti antara lain tentram, tenang, lindungan, cinta, dan sehat, atau abada. Semua kata-kata ini relevan dengan sifat-sifat dan kekhususan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dinyatakan Allah dalam kitab suci Al-Quran, seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Al-Baqarah ayat 67, Al-Baqarah ayat 165, surat An-Nahl ayat 36, dan surat Taha ayat 14. Kemudian yang keempat adalah asma wa sifat.
Tauhid asma wa sifat berarti keyakinan bahwa Allah adalah esa dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Para ulama telah bersepakat bahwa kita diperintahkan untuk menerima dan mengimani nama serta sifat Allah sebagaimana yang disampaikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam As-Sunnah apa adanya, tanpa menambah, mengurangi, menolak, mentakwilkan dan mengandaikan atau permisalan. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kalian dapat menyeru. Dia memiliki Asmaul Husna. Dalam surat Al-Isra ayat 110. Dialah Allah, tidak ada ilah kecuali Dia. Dia memiliki Asmaul Husna. Surat Taha ayat 8. Sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki Allah. 1. Sifat wajib, yaitu sifat-sifat yang pasti atau harus ada pada Allah. Jumlahnya ada 13 atau 20. Kemudian yang kedua, sifat mustahil atau sifat-sifat yang tidak mungkin ada terjadi pada Allah. Jumlahnya ada 13 atau 20. Kemudian yang ketiga, sifat jaiz, sifat yang mungkin bagi Allah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dengan kehendaknya. Jumlahnya cuma 1, yaitu sifat berwenang dari Allah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat. Baiklah anak-anak yang saya sayangi, kemudian ada beberapa sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang terdiri dari 13. Yang pertama, wujud atau ada, khidam, tidak berawal, bako, kekal, mukhlafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk, qiyamuhu binafsihi atau berdiri sendiri, wahdaniyah, esa atau tunggal, qudrat, berkuasa, iradat, berkehendak, ilmu, mengetahui, hayat, hidup, sama, mendengar, basar, melihat, dan yang terakhir yang ke-13 adalah kalam atau berfirman. Jadi itulah ya ini anak-anak ustazah yang saya sayangi, yang merupakan sifat-sifat wajib bagi Allah. Kemudian perlu kalian ketahui bagian ini adalah Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik dan agung bagi Allah. Apabila kita membaca Asmaul Husna yang jumlahnya 99, baik berzikir maupun memohon kepada Allah, maka kita memperoleh pahala, ampunan dan ketenangan dalam hati. Selain itu, kita mendapat pertolongan, keberhasilan dan kemuliaan dari Allah. Ada banyak nama Asmaul Husna. Oleh sebab itu, Ustazah akan meminta kepada anak-anak untuk membuka kembali Al-Quran kalian, di mana Asmaul Husna tertulis jelas di situ. Mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan di dalam materi Ustazah kali ini. Ustazah harapkan anak-anak Ustazah yang Ustazah sayangi, kalian bisa membuka halaman 7 di dalam buku modul yang kita miliki. Untuk kalian lihat di situ ada tercantum 99 nama Allah. Oleh karena itu, Ustazah mohon kepada anak-anak Ustazah untuk dipelajari kembali. Minimal kalian mampu menghafalkan setengahnya, tapi akan menjadi sempurna nilainya ketika kalian mampu menyebutkan ke 99 nama Allah. Mungkin itu saja materi dari Ustazah, dan kita bisa menyelesaikannya pada pertemuan kita di sekolah. Saya ucapkan terima kasih karena sampai saat ini kalian masih mampu dan masih mau menyaksikan video dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.